Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafir Suwani, NPM 2506020138. Di sini saya akan mempresentasikan tugas DDRT mengenai mengurai sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah sistem sirkulasi suatu wilayah. Ia bukan sekedar aspal dan beton, melainkan kesatuan ruas-ruas jalan yang saling terhubung secara dinamis. Fungsi utamanya melayani pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien, menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Jaringan jalan terbagi menjadi tiga, yaitu sosial, spasial, dan ekonomi. Sosial terdiri dari dua bagian, yaitu aksesibilitas dan pemerataan. Aksesibilitas mempermudah jangkauan ke tempat kerja dan fasilitas pendidikan, sedangkan pemerataan mengurangi kesenjangan daerah terpencil. Spasial, konektivitas menghubungkan skala lokal, regional, dan hingga nasional. Tata ruang mengarahkan pola perkembangan guna lahan. Ekonomi, mobilitas dan distribusi, memperlancar pergerakan manusia atau barang dan jasa. Pertumbuhan itu memicu pusat perdagangan dan industri baru. Skala pelayanan, primer dan sekunder. Sistem primer mendukung distribusi barang dan pergerakan skala besar, berfungsi menghubungkan antar kota atau pusat-pusat kegiatan utama di tingkat nasional atau regional. Sistem sekunder dalam kota mendukung aktivitas lokal dan mobilitas perkotaan harian, berfungsi menghubungkan kawasan permukiman dan pusat layanan dalam suatu batas wilayah kota. Fungsi jalan beroperasi pada sebuah spektrum yang saling meniadakan. Sebuah jalan tidak dapat memberikan kecepatan tinggi sekaligus melayani banyak persimpangan ke rumah atau pertokoan. Hierarki jalan diciptakan untuk mengatur arus agar fungsi ini tidak tumpang tindih dan membahayakan pengguna. Ekosistem perkotaan, jalan dan tata guna lahan. Dalam perencanaan wilayah dan kota, sistem jaringan jalan dan tata guna lahan adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan. Itu ada juga penawaran atau supply. Jaringan jalan menyediakan kapasitas, rute, dan tingkat pelayanan. Dan ada juga permintaan atau demand, yaitu perbedaan fungsi lahan permukiman menciptakan pola, waktu, dan volume pergerakan lalu lintas yang berbeda. Siklus umpan balik spasial. Jaringan jalan ditingkatkan atau menciptakan aksesibilitas baru ke suatu kawasan. Kebutuhan kapasitas meningkat atau lalu lintas membebani jalan menuntut pelebaran atau jalan baru. Nilai dan fungsi lahan berubah, yaitu akses baik memicu tumbuhnya permukiman, komersial, dan industri baru. Pusat kegiatan menghasilkan lalu lintas, yaitu fungsi lahan baru membangkitkan pergerakan harian orang dan barang. Pola ini terus berulang membentuk struktur wilayah. Titik kritis saat sistem mengalami kegagalan. 1. Kemacetan lalu lintas. Volume kendaraan melampaui kapasitas desain jalan, memperlambat waktu tempuh dan mematikan produktivitas. 2. Kerusakan infrastruktur. Beban kendaraan berlebih atau overload dan pemeliharaan buruk mempercepat hancurnya struktur perkerasan. 3. Benturan tata ruang atau sprawl dan ketidakseimbangan lahan. Berkembang pesat tanpa diimbangi peningkatan hierarki jalan, merusak tingkat pelayanan. Defisit sistematik, fragmentasi, dan akses. Pertama, kurangnya integrasi. Jaringan jalan seringkali tidak terhubung secara mulus dengan moda transportasi publik, memaksa kebergantungan absolut pada kendaraan pribadi.
2. Kesenjangan akses, distribusi jaringan tidak merata. Daerah terpencil atau pinggiran kota mengalami isolasi memicu ketimpangan pembangunan ekonomi regional. 3. Keselamatan, konflik fungsi jalan. Contoh, jalan arteri dipaksa melayani akses lokal, ditambah minimnya fasilitas memicu tingginya angka kecelakaan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.